Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani adalah nama Allah Asy-Syafi, bahwa Allah adalah zat yang maha menyembuhkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apabila menjenguk keluarganya yang sakit, maka biasanya beliau mengusap penyakitnya, mengusap bagian badan yang dikeluhkannya, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma robban nas, adhibil ba'sa, washfi antas syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Antas syafi, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Shifa'an la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan suatu penyakit apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin di hadapan kaumnya, maka di antara yang beliau sampaikan adalah alladzi khalaqani fahuwa yahdin, Allah yang menciptakanku dan dia membimbingku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberiku makan dan memberiku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan ini Masya Allah kata-kata yang beradab dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim menisbahkan penyakit kepada dirinya sendiri dan menisbahkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengatakan walladzi maradani, dan Allah yang memberiku penyakit. Padahal tadi Nabi Ibrahim mengatakan Allah menciptakanku, Allah memberiku bimbingan, Allah memberiku makan, Allah memberiku minum. Ketika menyebutkan penyakit, dan apabila aku sakit, beliau tidak mengatakan ketika Allah memberiku sakit, tapi ketika aku sakit, fahuwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkan aku. Karena beradabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Seyogianya kita hanya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi, baik dari penyakit yang menimpa badan kita ataupun dari penyakit yang menimpa hati kita. Karena penyakit itu bisa menimpa badan kita, juga bisa menimpa hati kita. Dan kedua penyakit ini membuat kita tidak nyaman di dalam hidup ini, tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik, dengan enak, dengan sempurna. Apabila penyakit badan kita membuat kita tidak bisa menikmati dunia ini, kita tidak enak makan, kita tidak enak minum, kita juga tidak nyaman bercampur dengan istri, maka begitu juga penyakit yang menimpa hati kita, membuat kita tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati apa? Tidak lain tidak bisa menikmati iman kita. Kita tidak nikmat beribadah, kita tidak merasa senang membaca Al-Quran, baik penyakit hati itu yang terkait dengan penyakit syahwat ataupun juga penyakit subhat. Dan semua yang dapat menyembuhkan penyakit itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah memerintahkan kita untuk mencari kesembuhan dari penyakit-penyakit tersebut. Sekalipun kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syafi, kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari kesembuhan dari penyakit-penyakit tersebut. Dari penyakit badan kita diperintah, dari penyakit hati juga kita diperintah. Kita diperintah untuk mencari ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk dekat dengan para ulama. Ini tidak lain adalah obat-obat dari penyakit hati kita. Begitu juga penyakit badan kita. Sekalipun kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi, kita juga melakukan upaya-upaya. Dan upaya-upaya yang kita lakukan itu sama sekali tidak bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah Asy-Syafi. Sama sekali tidak menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menafikan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah sendiri yang memerintahkannya. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berobat. Kata Rasulullah SAW misalnya kepada para sahabat, tadawaw, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah itu tidak meletakkan
sebuah penyakit, tidak memberikan penyakit-penyakit kepada kalian kecuali Allah juga menyiapkan obatnya. Maka berobatlah kalian. Ini tidak menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keimanan kita bahwa Allah yang memberi kita makan, Allah yang memberi kita minum, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Akan tetapi ketika kita lapar, kita mencari makanan, kita mencari minuman, kita berusaha memasak, kita berusaha membeli ke pasar, dan seterusnya, sekalipun kita yakin bahwa Allah yang memberi makan dan memberi minum, maka begitu juga kesembuhan, kesehatan. Kita yakin Allah adalah Asy-Syafi, tapi kita juga berupaya untuk mendapatkan kesembuhan, baik kesembuhan jiwa kita, kesembuhan hati kita, juga kesembuhan fisik kita, dan kita tetap dalam keyakinan bahwa Allah adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Dalam upaya kita mencari kesembuhan, melakukan upaya-upaya, melakukan sebab-sebab supaya kita terhindar dari penyakit atau supaya kita sembuh dari penyakit-penyakit, ada 3 syarat atau 3 prinsip, 3 dawabit yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita hanya melakukan sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab qadari kauni, yaitu bahwa upaya-upaya yang kita lakukan itu dibenarkan secara syariat atau dibenarkan secara syar'i dan qadarinya. Apabila kita melakukan sebab-sebab yang tidak sesuai dengan sebab-sebab syar'i, juga tidak sesuai dengan sebab-sebab qadari, maka kita terjatuh kepada kesyirikan. Atau kita melakukan sebab-sebab kauni. Mungkin upaya-upaya tersebut memberi pengaruh kepada kesembuhan kita. Akan tetapi tidak dibenarkan secara syar'i, maka tidak boleh kita lakukan. Ini jatuh kepada kemaksiatan. Umpamanya ada orang yang berobat dengan homer. Mungkin berpengaruh, bisa menyembuhkan seseorang. Akan tetapi tidak boleh dilakukan karena jelas homer ini dilarang oleh syariat. Maka kita lakukanlah upaya-upaya tersebut yang dibenarkan secara syar'i. Dan banyak Rasulullah SAW menyebutkan upaya-upaya yang bisa dilakukan, dari mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada minuman-minuman tertentu yang ditetapkan, dibenarkan secara syariat. Atau tidak ada di dalam syar'inya secara eksplisit disebutkan, akan tetapi secara penelitian dimaklum oleh semua para peneliti bahwa ini berguna untuk kesehatan kita. Ini yang disebut dengan sebab qadari, bisa dilakukan, bisa diupayakan oleh kita. Sebagaimana umumnya obat-obatan kedokteran yang beredar saat ini umumnya adalah sebab-sebab qadari. Adapun kita melakukan yang bukan sebab syar'i, juga bukan sebab qadari, hanya klaim semata, maka ini jatuh kepada keburukan, setinggi-tingginya jatuh kepada kesyirikan, atau paling tidak jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah sebuah keburukan karena yang dilakukan ini tidak dibenarkan secara syar'i, juga tidak dibenarkan secara qadari. Mengklaim bahwa ini bisa menyembuhkan, akan tetapi ini tidak ada penelitiannya. Ada orang yang mengklaim bahwa gelang tertentu itu merupakan gelang kesehatan, dan seterusnya. Ini bukan sebab syar'i, juga bukan sebab qadari. Ini dawabit yang pertama. Sebab-sebab yang kita lakukan hanya sebab-sebab yang dibenarkan secara syar'i dan secara qadari. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa ketika kita melakukan sebuah sebab, kita tidak boleh bergantung kepada sebab itu sendiri. Akan tetapi kita bergantung kepada musabbibnya, kepada zat yang menetapkan adanya sebab tersebut. Kita bergantung kepada Allah Asy-Syafi, bukan kepada sebabnya itu sendiri. Kita hanya melakukan upaya saja, upaya-upaya yang dibenarkan oleh syariat dan upaya-upaya yang dibenarkan secara kauni. Akan tetapi ketergantungan kita kepada Allah Al-Musabbib, Allah yang menyebabkan adanya sebab tersebut. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa semaksimal apapun, seoptimal apapun kita melakukan sebab-sebab, akan tetapi semuanya tetap berada di bawah
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa untuk mengatur sebab dan akibat ini. Bahkan Allah juga Maha kuasa untuk merubah sebab dan akibat ini. Yang tadinya sebab ini bisa mengakibatkan sesuatu, kemudian sebab itu tiba-tiba tidak berpengaruh kepada sebuah akibat. Kita meyakini bahwa api itu apabila dinyalakan akan dapat membakar sesuatu. Itu sunnatullah, sebab akibat yang telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha kuasa untuk merubahnya. Bagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba api itu menjadi dingin dan menyegarkan. Maka kita harus meyakini semaksimal apapun sebab yang kita lakukan, semuanya tetap di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa merubahnya kapan dia mau. Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankannya kapan dia mau, dan semuanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.